حث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله ثواب رضوانه وقربه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال المؤلف الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له رواه مسلم. Alhamdulillah, pertama kita ungkapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang masih memberikan kepada kita anugerahnya, kebaikan-kebaikannya zahir dan batin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah bisa kita syukuri seutuhnya dan mudah-mudahan nikmat yang sudah kita rasakan Allah jaga sampai akhir hayat kita, khususnya nikmat iman, Islam dan berbagai macam nikmat-nikmat agama yang lain. Seperti biasa kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan sekarang kita sampai di hadis yang ke-10. Hadis ini sudah kita terangin sebagian awalnya, di mana Rasulullah bersabda sesungguhnya, yang artinya tadi sudah kita baca redaksi hadisnya, sekarang kita baca artinya. Sesungguhnya Allah maha baik, maha indah, Dia tidak akan menerima apapun yang dipersembahkan kepadanya kecuali yang baik juga dan yang indah juga. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa-apa yang Allah perintahkan pula hal tersebut kepada para rasul. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan berbuatlah yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian daripada apa-apa yang baik yang kami berikan rizki kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan atau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melaksanakan perjalanan jauh. Dia bermusafir perjalanan yang sangat panjang sampai compang-camping, dekil pakaiannya, penuh abu, dan dia angkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Padahal kondisi makanan yang dia makan itu haram dan pakaian yang dia pakai itu haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberikan makanan dengan makanan yang haram juga. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya itu akan diijabah untuk orang tersebut. Hadis ini udah kita jelasin separuh di awal. Cuma hadis ini kita rangkum aja supaya cepat. Pertama, di awal Nabi Muhammad menyebutkan yang sudah kita jelaskan, Allah itu maha baik,
enggak bakal menerima sesuatu yang enggak baik. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu untuk Allah, diterima enggak? Kalau baik diterima. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Tapi kalau enggak baik, ada orang mempersembahkan buat kita, ngasih kita nasi uduk masih anget, pakai bawang goreng, ada sambelnya, semur jengkol, pakai ayamnya, kerupuknya, telur dadarnya. Kira-kira yang diterima gitu, masih hangat, masih enak. Nasi uduknya di daun pisang, santannya berasa banget, nggak pakai micin ya. Santannya berasa, bawangnya berasa, semuanya berasa, enak. Tapi kalau orang ngasih sama kita, mempersembahkan buat kita makanan atau nasi uduk yang jangan nasi uduk lah, yang lain apaan gitu. Ya nasi uduk angetan. Kira-kira bagaimana tuh? Udah 2 hari cuma diangetin terus. Atau dimasakin kita mie cuma udah mangkak, mie-nya dikasihin ke kita tuh. Pokoknya ada yang kita kira-kira kurang enak dikit. Padahal mah enggak basi, enggak apa, cuma rada kita aja berat nerimanya. Bagaimana kita sama tuh orang yang ngasih kayak begitu? Ya kita mikir, nih orang ngasih begitu kan. Kita ngasih buat orang pasti yang baik. Nah, ibadah yang kita kerjain itu, sholat kita itu semuanya kita persembahin buat Allah tuh, buat Allah. Ketika sholat kita kurang rapi, ya Allah, kita ini sholatnya pada kurang rapi, termasuk kita ini. Ya, kita ini lagi ngomelin diri kita sendiri nih, lagi nyinggung diri kita sendiri, bukan orang-orang, bukan diri kita. Ketika sholat kita nggak rapi, kita persembahkan kepada Allah, ibadah kita nggak rapi, kita sembahin kepada Allah, bagaimana tuh? Diterima apakah agama Allah? Takut ya, nggak tahu diterima apa enggak. Mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Tapi ibadah yang kagak baik berat buat diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya akan menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa, yang rapi, yang apik, yang baik. Walhasil intinya kita sebagai hamba mempersembahkan sesuatu untuk Allah, disuruh yang baik sama Nabi, disuruh yang baik, disuruh. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu salatin lam yahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Salat yang kita lakukan yang kosong daripada kekhusyuan itu lebih condong dapat siksaan daripada dapat pahala, katanya. Karena seolah-olah kita mempersembahkan sesuatu yang tidak ada ruhnya. Ada orang ngasih ente kucing anggora misalnya. Ini kucing anggora harganya berapa duit sekarang? Ada tukang kucing di sini. Berapa kucing anggora? Berapa ya? Nggak tahu. Taruhlah 400.000 misalnya, atau 500.000, atau yang bagus, kucing anggora yang paling mahal, Persia, harganya misalnya 1,5 juta. Beb, saya mau ngasih Habib nih, apaan? Kucing anggora Persia punya, Beb, yang paling mahal, nasabnya rapi, disimpan ini pakai nasab, kan ada tulohan nasabnya, ada nasabnya. Girang nggak tuh kita? Girang. Begitu dikasih, nggak taunya bangkeknya, mayatnya. Kok mati? Ya udah, anak ngasihnya ini buat antum. Kira-kira anak senang apa marah sama itu? Lebih condong anak pasti marah daripada senang. Dikasih mayat buat apaan? Nggak ada artinya kalau nggak ada nyawa, buat apaan? Tapi ini bagus, Bib, bulunya tuh banyak. Pakai kalung, pakai ini, tetep aja mau ngapain orang mati. Begitu kata Imam Hasan Basri, sholat kita yang kagak khusyuk kita persembahkan untuk Allah, karena khusyuk itu ruhnya sholat, kita kasih buat Allah tanpa ruh ibadah kita. Bagaimana tuh? Ya Allah. Makanya sholat berjamaah aja udah. Kalau sholat berjamaah mah Allah ngelihat kebaikan
yang lain, kekurangan yang lain ketutup sama kebaikan yang di situ. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, Bib, terus gimana Bib? Ibadah kita banyak yang acak-acakan begini. Makanya renungin firman Allah di Al-Quran. Walaula dafa'ullahin nas ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menopang sebagian manusia lewat sebagian yang lain, bumi ini rusak. Bumi ini dijaga sama Allah, tetap utuh, enggak acak-acakan, enggak berantakan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang menopang orang lain. Mungkin karena kita cinta sama aulia, mungkin karena kita cinta, karena kita sholat berjamaah, sering nimbrung di tempat orang soleh, sering ini, sering itu, karena fulan, karena ini, karena itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalau saja bukan karena Allah topang sebagian orang dengan sebagian yang lain, Allah kagak bela sebagian orang dengan sebagian lain, bumi ini hancur, rusak. Jadi ada jasa-jasa orang lain yang kadang-kadang dalam urusan ini dia, makanya kayak sholat berjamaah, itu sholat kita yang kurang rapi ditopang kebobrokannya sehingga masih bisa tegak dengan sholat jamaah yang lain, gitu ya. Makanya biar banyak kenal orang baik. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, dia bakal termasuk orang baik walaupun dia kagak baik. Dan barang siapa yang berteman dengan orang buruk, dia termasuk orang buruk walaupun dia orang baik. Begitu. Makanya kalau kita pikirin Allah banyak kurangnya ibadah kita, kayaknya maka diterima. Udah kalau gitu mendingan jangan sholat, tapi lebih parah lagi. Jadi mau nggak mau ya udah harus sholat, rapiin, kita belajar. Kerja ribet, mesti pakai seragam, masuk jam sekian, telat diomelin, mendingan jam kerja dah, lah lebih repot lagi nih nggak kerja. Misal contoh begitu. Dagang capek, udah mendingan kau sudah dagang lah, lebih repot lagi nih nggak dagang, nggak ada pilihan. Itu udah tuntutan hidup. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat, gitu ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi perlu diingat, Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Terus bagaimana caranya, Beb? Supaya kita ini bisa baik ibadahnya. Rasul jelasin. Supaya bisa tercapai itu, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang-orang mukmin dengan satu perintah yang Allah berikan juga perintah itu kepada para rasul. Wah, ini luar biasa. Perintah yang Allah kasih kepada para rasul disamain buat orang mukmin supaya mereka bisa sejalan dengan rasul itu. Apa perintahnya? Rasul diperintahkan, semua rasul diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhar rusul. Hai para rasul, ini perintah Allah buat para nabi, buat para rasul. Kulu minat thayyibati wa'malus sholihah. Makan yang baik-baik. Sebelum saya lanjutin, ada perkara yang Allah perintahkan untuk Rasul tapi tidak Allah perintahkan untuk orang mukmin. Ada yang diwajibkan untuk para Rasul tapi haram untuk orang mukmin. Begitu macam-macam ya. Dalam konteks makan sama, tapi di luar konteks itu beda. Allah perintahkan nabinya untuk tahajud, diwajibin, kalau kita disunahin. Allah suruh nabinya puasa wisol, puasa betul, kalau kita diharamin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atau melarang kepada nabi memandang barang-barang mewah, sesuatu yang mahal-mahal, nggak boleh dilihat, mesti merem. Nabi kalau ada barang mewah nabi merem. Kalau kita nggak diharamin sama Allah. Ada hal yang Allah bolehin, itu masing-masing ada hikmahnya. Ada yang Allah bolehin buat Nabi, kita nggak boleh. Misal kayak Nabi dibolehin sama Allah beristri lebih dari 4. Kita diharamin, batas cuma 4 doang. Kenapa hikmahnya? Kata Imam Syafi'i, kenapa kok Nabi boleh sampai lebih dari 4?
sedangkan kita orang mukmin cuma dibatasi 4 aja. Imam Syafi'i menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan keterangan Imam Syafi'i di kitab Majmu' itu. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad ini kapasitasnya beda sama kita. Apa bedanya? Ya, jangan dilihat yang lempengan enaknya doang. Nabi dikasih keleluasaan sedikit sama Allah. Dalam urusan menikah dibolehkan lebih dari 4. Karena Nabi punya beban di atas kita. Niat yang, ya contohnya puasa wisol, wajib bangun malam, nggak boleh ngelihat barang mewah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, musti tablik, musti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, keleluasaan di dalam hal yang lain, dalam hal ini urusan menikah, untuk menyeimbangkan hal itu katanya. Ya, kalau kita makan kagak, kita wajib dakwah apa enggak? Enggak wajib dakwah, nyampein aja, yang punya ilmu sampein. Fardu kifayah, kalau enggak ada, kalau sekampung ada yang dakwah ya kita enggak, misalnya contohnya begitu. Tapi kalau Nabi berat bebannya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu kata Allah, bukankah telah kami lapangkan hatimu untukmu dan kami letakkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Nabi itu berat bebannya. Berat beban Nabi berat. Jangan kata ngomongin beban-beban yang lain. Nerima wahyu aja udah kayak apaan? Ya. Dalam beberapa riwayat Nabi lagi naik onta nerima wahyu, tuh onta dari berdiri sampai duduk nggak kuat. Ya. Berat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, sering kita baca. Quran kalau diturun ke gunung, hancur tuh gunung. Berat. Urusan ini, urusan itu, urusan segala macam berat. Maka dikasih keringanan sama Allah dalam hal itu. Begitu. Jadi ada yang Allah perintahkan untuk Nabi, kita diperintahkan juga bareng. Ada yang Allah larang Nabi, kita dibolehin. Ada yang Allah larang kita, Nabi dibolehin, begitu. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para rasul dan juga memerintahkan kita sama. Karena makanan ini sangat vital ya. Makanan ini sangat pengaruh. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan orang itu jadi benar apa jadi bobrok sebab banyak sebabnya, banyak faktornya. Tapi yang paling inti kebanyakan 4. Di antaranya makanan. Orang jadi benar apa jadi nggak benar? Makanan. Maren-maren ngomongnya hak. Begitu masuk makanan-makanan yang agak-agak, nerima duit yang haram, melencong tuh ngomongnya. Udah bisa dipelintir ke sana sini. Jadi kalau sekarang lihat ada orang, tapi ilmunya tinggi ini, tapi bisa baca kitab ini, tapi ini doktor, tapi ini profesor, tapi ini ulama, tapi ini, kalau udah masuk makanan haram, hancur semua. Ya, hancur udah. Rasul aja nggak dikasih makan haram supaya tegak agamanya. Ya, sangat pengaruh. Sesuatu yang paling sangat mempengaruhi adalah makanan. Makanya dijaga banget. Ya, jaga banget. Para habaib itu, para sadah alawiyin katanya, mereka dalam hukum fikih terkadang nggak terlalu saklek. Ya, nggak terlalu saklek. Kadang-kadang artinya mereka nggak sampai delit banget. Kalau orang Betawi memang nggak sampai delit. Kecuali dalam beberapa hal, diantaranya urusan makanan. Urusan makanan delit banget, katanya begitu. Hati-hati, saking hati-hatinya. Sampai diceritakan dalam beberapa riwayat ada seorang ulama dan juga Al-Habib Hasan bin Abdul Haddad atau Habib Hasan, siapa begitu bangsa Al-Haddad, Anda lupa. Beliau di penjara, ya. Zaman dulu ulama di penjara itu biasa. Di penjara terus saudaranya nengokin mau ngasih makanan buat nih Habib, atau buat, ada 2 riwayat ya, ada siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri atau siapa, kemudian ada juga kalangan habaib juga sama. Dikasih ini makanan karena berhubung nggak bisa nengokin, jadi makanannya dikasih ke sipir.
tukang jagain penjara. Zaman dulu tuh tukang jagain penjara banyak culas, banyak berbuat culas. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang juga ada kan ya, akan ada tuh penjara-penjara yang pakai AC, narkoba bisa masuk, sama kayak begitu, oknum. Ya, itu sudah lumrah, bukan cuma sekarang, dari zaman dulu tuh kayak begitu. Akhirnya ini makanan ditaruh di nampan, nampannya punya penjara situ. Nampannya punya penjara, makanya ditaruh situ, kasih makan. Nih, Sayyid, Tuan, ini ada kiriman dari saudara. Ditolak sama dia, buat yang lain aja, saya nggak makan. Ini makan enggak, saya nggak makan. Kenapa? Makanannya halal, tapi nampannya nih ngeri, ada nampannya nih. Anda nggak mau makan pakai nampan orang zalim. Anda nggak mau makan pakai nampan orang zalim. Sampai segitunya. Kalau kita mah nggak begitu-begitu amat ya. Kita mah nggak begitu-begitu amat. Tapi begitulah gambaran orang dulu, biar Anda tahu. Orang itu nyata, kisah nyata. Kehati-hatian mereka begitu. Di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro, ini ngomongin masalah kezaliman ulama dulu nih. Kitab Al-Mizan Al-Kubro disebutkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti. Oh, terkenal kan Imam Suyuti? Imam Suyuti radhiyallahu an dapat surat dari teman sahabatnya. Isinya begini. Karena Imam Suyuti ini ditakutin orang yang berpengaruh di daerahnya. Dari mulai raja sampai rakyat jelata segen sama beliau. Karena ulama besar. Kalau sekarang bagaimana sih ulama-ulama besar kelas-kelas dunia begitu ya. Kirim surat. Assalamualaikum wahai sahabatku, ana lagi ada urusan sama pejabat setempat, sama seorang sultan. Boleh gak ana minta tolong ente minta syafaat gitu. Syafaat tuh maksudnya ditolongin gitu tuh. Ya, karena beliau punya kedudukan, jadi tolongin dah. Tolong ngadep ke sultan misalnya, supaya urusan ana begini-begini. Kirim surat. Dikirimin lagi suratnya balik sama beliau. Wahai sahabatku, kurang lebih dah ya, kurang lebih. Bukan saya nggak mau nolongin masalah kamu. Saya ini rajulun min khuddamil hadis. Saya ini pengabdi hadisnya Rasulullah. Sampai detik ini, alhamdulillah saya sudah melihat langsung Rasulullah musyafahatan, face to face, ya goboh, bukan mimpi, 75 kali. Sampai detik ini. Dan saya butuh sama Nabi Muhammad. Kenapa? Meng-cross check hadis-hadis beliau yang diklaim dhaif sama sebagian orang-orang ahli hadis dari jalur mereka. Saya sedang mencari jalur-jalur yang lain supaya hadis ini terangkat. Ternyata hadis ini tidak dhaif, hasan. Nah, saya butuh sama Nabi. Paham? Jadi sampai nemuin Nabi, dibantu sama Nabi, disupport sama Rasulullah. Dan saya sudah 75 kali sampai sekarang melihat langsung, berinteraksi langsung dengan ruhaniyah beliau. Satu, saya takut kalau saya ngadep ke penguasa, bermanis-manis dengan penguasa, ketutup hijab saya dengan Rasulullah SAW. Saya nggak mau. Nolongin ente emang manfaat, tapi ngurusin hadis beliau jauh lebih besar manfaatnya. Jadi mohon maaf. Sampai segitu tuh waroknya Imam Suyuti. Ya. Nah, apalagi urusan makanan. Urusan makanan. Jadi para rasul diperintahkan sama, orang-orang mukmin diperintahkan karena makannya sangat inti. Jadi kalau kita salah makan, udah itu efeknya kemana-mana. Makan hasilnya perbuatan. Jadi pasti yang lahir itu perbuatan yang tidak thayyib. Orang makanannya haram, pasti perbuatannya nggak bakal soleh begitu kira-kira. Tapi ada orang makanannya haram misalnya, tapi
dia tetap soleh, sholat, ibadah segala macam. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, makanan haram yang masuk ke tubuh seseorang, walaupun dia sholat, ibadah, sedekah dan sebagainya, pasti ibadahnya itu menimbulkan efek negatif, bikin sombong, bikin ujub, merasa dia benar, merasa hebat, merasa tinggi. Itu efeknya kayak begitu. Karena ibadah yang diterima sama Allah bikin orang merasa belum punya apa-apa, takut nggak diterima, masih ngumpet-ngumpet, ya Allah saya nggak tahu, Rabbana taqabbal, masih begitu. Itu yang ibadah diterima tuh. Walaupun dia ibadahnya bagus, ada aja ntar tuh sisi negatifnya dari ibadah tersebut yang dia kagak sadarin. Na'udzubillah. Ya, sholat pakai baju, di baju itu ada satu benang aja, benangnya kagak halal, itu sholatnya ditolak sama Allah. Apalagi kalau mendarah daging, makanan haram itu. Dah, Nabi nyebut perintah Al-Quran sama untuk Rasul dan untuk para orang-orang mukmin, makan yang thayyib, yang baik. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Dari sini kata ulama dalil bahwa musafir doanya mustajab. Ya. Musafir doanya mustajab. Tapi kalau makanannya haram, sepanjang apapun perjalanannya, secompang-camping apapun, tolak sama Allah. Jadi salah satu waktu atau salah satu tempat diijabahnya doa adalah ketika seseorang itu melakukan perjalanan yang panjang. Musafir mustajab doanya. Makanya kalau jalan kemana-mana tuh ente doa sama Allah. Di tengah jalan mohon sama Allah. Ash'ath aghbar, dekil pakaiannya, penuh lusuh, penuh dengan debu. Yang jangan lagi Allah, kita aja ngelihatnya ngenes. Ya. Pernah gak ente ngelihat orang ngenes? Ya Allah sian, tuh orang capek banget kali itu ya. Kapan-kapan kalau ente ngenes ngelihat orang, jangan jalan jauh-jauh dah. Ya. Kadang-kadang kita nih jalan jauh dan naik pesawat nih. Pesawat. Berhubung capek kan, pesawat jam 5 subuh, boarding time. Sejam sebelumnya mesti check in, jam 4. Jalan dari Bekasi atau Bogor, berarti jam berapa? Jam 3 jalan. Jalan. Mana mata kriap-kriap tuh, ya. Mana belum sarapan, belum kena ini, belum kena itu. Ikut ngantri. Bayangin ente ngelihat ibu ente kayak gitu. Ngenes gak? Ya Allah. Andai kata ente lihat CCTV ibu ente tuh ngantri, ya Allah sian banget. Mana jilbabnya sampai melengsong-melengsong. Ngenes. Atau ente ngelihat bapak ente kayak begitu. Ngenes. Ngantri KTP, mesti buka ini, masuk. Jalan, naik ke pesawat, buka ini. Terus begitu pesawat jalan nih, ini pesawat nih, bukan ngomong mobil omprengan ya. Mobil bis udah ampun-ampunan dah. Apalagi kereta ekonomi itu. Udah ampun-ampunan. Apalagi zaman dulu yang kalau naik kereta ekonomi dilangkahin banci, segala tukang apa bayi masuk ke kereta. Kalau sekarang udah mendingan kali. Mana panas, kipas-kipas ya Allah. Ya. Naik pesawat nih ceritanya, yang enak udah pesawat. Naik pesawat, pergi jauh naik pesawat kan enak, paling enak. Apalagi yang di atas pesawat kagak ada udah. Tapi lusuh, capek. Tempo-tempo tuh kancing salah, sebelah separuh kesini separuh kesini. Burunya tuh buru-buru ngejar boarding time tuh. Akhirnya ente duduk, duduk naik pesawat itu. Karena ente ngantuk malam, sampai tidur tuh, sampai ngangak-ngangak tuh udah ngangak ada di pesawat. Coba ente liatin, ngenes, ya Allah capek, pantasnya nih orang ya. Musafir tuh. Musafir, ini padahal belum lusuh-lusuh amat, belum separuh perjalanan. Bagaimana kalau separuh perjalanan? Ya Allah gua nggak tega banget, mana tua, mana anu, ya Allah nggak tega. Nggak tega yang kita punya, ukurannya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama nggak teganya Nabi Muhammad. Nabi kalau nggak tega sama orang, lebih dari kita nggak teganya. Ya, kalau kita kan nggak teganya milih-milih, kalau kita mah yang kira-kira tampangnya polos, yang tampangnya pelongak-pelongok, kelemar-kelemar kita nggak tegain. Kalau tampangnya sadis, mungkin kita nggak kita tegain, enggak. Ah biarin aja, dia mungkin masih begitu. Gitu tuh kira-kira.
Tentu kita lihat orang ngenes sian, ya Allah sian banget tuh orang ya, sian, lusuh. Allah lebih gede lagi kesiannya ngelihat tuh hamba tuh. Allah lebih gede lagi rahmatnya buat dia. Pakaiannya lusuh, perjalanan panjang. Itu kalau angkat tangan, ya Rob, saya punya hajat mudah-mudahan. Iya, gue lagi ngenes sama lu dikasih. Karena rahmat Allah lagi gede buat musafir tuh, potensi doa diijabahnya lebih gede tuh. Gitu ya. Kita aja nggak tega, sampai kita nih kalau ngeliat, ya Allah kabulin ya Allah, saya aja nggak tega ya Rob, masa engkau tega? Gitu kira-kira begitu. Allah itu lebih sayang daripada kita sama dia. Kita kadang-kadang merasa siapa orang yang paling sayang sama kita? Ibu bapak kita. Siapa yang lebih dari ibu bapak kita sayangnya sama kita? Rasulullah. Oh, itu paling sayangnya orang sama kita, pengen kita ke surga, pengen. Siapa yang lebih dari Rasulullah sayang sama kita? Kita lupa tuh. Allah. Ente sadar gak? Allah itu sayangnya sama kita lebih dari Nabi. Nabi yang ngomong. Ya Allah. Lebih daripada kita. Makanya jangan gerutu sama Tuhan. Ya, saya suka gerutu kadang-kadang, tapi telan aja udah telan. Gerutunya jangan dikeluarin, ditelan. Ya. Lo nikmatin aja udah. Dia sayang sama kita gitu. Cuma kadang-kadang kita lupa. Allah tuh sayang banget sama kita. Lebih dari mak bapak, lebih dari Rasul sayangnya. Nggak mungkin dia celakain kita. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah sekali-kali menzalimi hambanya. Nggak pernah. Jangan pernah ente beranggapan ente dizolimin sama Tuhan. Jangan pernah. Walaupun di saat yang kita nggak enak, kok begini nih, Allah zalim nggak? Enggak. Ini tepat, udah. Gitu. Ini cerita ke musafir. Musafir tuh bikin ngenes. Makanya doanya mustajab. Doanya mustajab. Nah ini kata Nabi, ada orang musafir udah compang-camping, dekil, yamuddu yadaihi ila sama. Dia julurkan tangannya ke langit. Ini dalil. Kalau doa ke langit tangan tuh, angkat tangan. Kalau doa angkat tangan, dalilnya mana? Nih, banyak. Dalilnya ngangkat tangan di waktu doa, kata ulama, itu sudah sampai batas mutawatir ma'nawi. Jadi terlalu goblok bin bahlul kalau ada orang yang bilang kalau doa nggak boleh angkat tangan, itu goblok bin bahlul udah. Terlalu itu bodohnya. Terlalu. Karena keterangannya mutawatir ma'nawi. Ya. Mutawatir ma'nawi apa? Telan aja udah capek nerangin itu susah. Udah telannya banyak keterangannya, pokoknya banyak banget keterangannya begitu kira-kira. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Salah satunya ini. Jadi kalau doa angkat tuh tangan. Nah, tergantung keurgenan ente dalam berdoa. Kalau ente udah urgen banget, angkat tuh tangan. Urgen. Nabi itu waktu perang Badar urgen banget. Sampai tangan itu diangkat ke atas sampai hatta ru'ya bayadu ibtaih. Putihnya ketiak Nabi Muhammad kelihatan sama sahabat. Apa isi doanya? Allahumma in lam tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'du fil ard. Itu doanya udah urgen banget. Ya Allah, kalau kagak dihancurin sekarang juga nih kelompok musuh, nggak bakal ada yang sembah engkau lagi di atas muka bumi. Itu kan urgen banget tuh. Udah buruan hancurin ya Rob. Kalau nggak habis yang sembah engkau, nggak ada lagi sembah engkau di atas muka bumi. Itu udah urgen tuh. Ya. Motor telat bulanan 3 bulan. Udah gitu debt collector di depan pintu. Dag. Woi, saya kolektor nih. Waduh, ya Rabb, angkat tangan dah tuh. Bukan putihnya lagi kelihatan. Kita nggak putih kata kita.
Ya Rab, ya Rab, udah gimana tuh? Kalau bangsa baru mintanya yang biasa-biasa begini. Ya, perhatiin ulama-ulama kalau doakan begini nih. Tapi kalau begini itu berarti sesuatu yang urgent yang diminta begitu. Walaupun ada banyak keterangan macam-macam sih seputar hal itu. Ya Rab, ya Rab. Ya Rab itu panggilan manja ya. Sering ana jelasin. Bukannya ya ilah atau ya ilahi bisa. Tapi kenapa ya Rab? Rab itu dari kata-kata Rabba yurabbi tarbiyah. Artinya mendidik. Mendidik. Kita sebut nama Allah yang memelihara, yang mendidik. Emang Allah mendidik kita. Dari kita di perut emak kita dikasih makan, disayang tuh kita dari situ. Disayangnya kita, diurus kehidupan kita jauh-jauh hari sebelum masih kita di alam arwah udah diurus sama Allah. Baik, ditentuin nasibnya, ditentuin emak bapaknya, dikasih rasa sayang emak bapaknya buat kita, diukir, dibikin bentuk tubuhnya, dikasih makan, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih itu Rabb. Kalau Tuhan, ilah, itu kesannya wibawa, yang maha perkasa, yang memerintahkan dan melarang. Kalau Rabb, yang melindungi, yang memberikan rizki, yang ngurusin, itu Rabb. Kita panggil ya Rabb. Allah itu paling demen kalau dipanggil sama hambanya ya Rabb. Sehingga kata ulama, kata hadis Rasul bersabda, tidak ada seorang hamba yang memanggilnya ya Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan labbaika ya abdi. Labbaika ya abdi. Ya Rabb, labbaik ya abdi. Ya wahai hambaku. Labbaik itu kalau kata orang Betawi saya. Kalau kata orang Jawa dalam ya, dalam. Nyautin paling halus tuh labbaik. Kan orang Betawi kalau dipanggil paling halus apa? Ngapah. Kalau ngapah mah itu temen. Tapi kalau seandainya suami manggil bini atau orang tua manggil anak, lebih tong sayahnya, oh sayahnya begitu ya. Maksudnya saya siap gitu. Maksudnya sayah tuh halus banget. Allah labbaika ya abdi. Kita disuruh manggil Allah walaupun kata Nabi hatta fi syai'ina alih. Walaupun urusan sendal putus. Wa mat'amu. Jadi kan udah musafir, udah kucel, dekil, lusuh, angkat tangan ke langit, ini manggilnya ya Rabb. Wah, itu udah harusnya doa ini sangat mustajab dalam kondisi seperti ini. Tapi sayang kata Nabi, walaupun kondisinya sehebat itu, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Orang yang kayak begitu tadi, kalau makanannya haram, pakaiannya haram, atau dikasih makan haram, fa anna yustajabu lahu. Enggak mungkin diijabah sama Allah, walaupun dalam keadaan yang paling mengenaskan sekalipun. Lusuh, jauh dari kampung, udah angkat tangan, ditolak sama Allah. Tapi kalau kita enggak makan haram, ya Allah, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan memohon sesuatu kepadanya, hamba itu menurunkan tangannya, tangan hampa, tanpa diijabah, itu Allah malu. Nggak mungkin nggak dikasih sama Allah. Jadi makanan itu mempengaruhi perbuatan dan juga mempengaruhi doa. Nggak bakalan diterima sama Allah. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha li'akuna mujaba da'wa kama qala. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya menjadi orang yang mustajab doanya. Saban doa apa aja mau Allah dikasih. Apa kata Nabi? Enggak perlu doain itu mah. Kalau kata kita nih, enggak perlu doain. Atib mata'amak. Rapihin makanan ente, yustajabulak. Doa ente makbul udah. Rapihin makanan, doa makbul. Enggak pakai saya doain juga udah makbul. Apalagi didoain sama Nabi SAW. Ya minta doa sama orang-orang yang wara atau
yang mulutnya dijaga. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu makanan ini halal apa haram. Kita minta sama Allah supaya Allah jauhin. Kalau ada makanan yang haram, ada duit yang masuk yang haram, ya Rabb, bagaimana caranya? Jauhin. Wasrif anna qulubahum hatta la natagallab illa fihim. Ada doanya itu di surat Waqiah. Walhasil begitu dah ya. Itu hadis yang ke 10. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nanti kita akan lanjutkan hadis yang ke-11 insyaallah. Al-Fatihah. Allah yaftah 'alana futuhal 'arifin wa yafaqihna fid din wa yaj'alna minal rasikhin fil 'ilmi wal yaqin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أشرفنا على نبى شرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأورات عامل رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمى فضلا وجودا من نادى باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد تخصص به والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا